Di tengah era digital yang kian pesat, desa-desa di Indonesia mulai bangkit dan menunjukkan geliat kemajuan. Salah satu pendorong utama kemajuan ini adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa, yang berperan penting dalam meningkatkan ekonomi desa dengan mengelola berbagai usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Ya, sebagai kepala desa, tentunya saya punya visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat dan juga memajukan desa. Nah, salah satunya itu tentunya dengan pengembangan badan usaha milik desa. Karena sebenarnya desa ini punya potensi yang cukup besar untuk menjadi desa wisata, sehingga harapannya memang BUMDes ini dibangun untuk menjadi pionir dalam menggerakkan potensi itu. Dan saya bersyukur sekali masyarakat juga sangat antusias dengan pengembangan desa dan barusan desa ini. Sebagai pengelola BUMDes, saya sangat bersyukur bisa ikut serta dalam mengelola desa wisata ini. Harapannya, BUMDes ini bisa terus berkembang di berbagai aspek dan pengelolaannya. Apa ya ternyata bertanggane? Mayan asri ngene. Terus ya akeh wong mancing bareng. Namun, di balik potensi dan harapan yang besar, terdapat kekurangan yang masih dimiliki oleh Desa Maju Makmur ini. Pengelolaan keuangan BUMDesa yang masih manual membuat keuangan menjadi tidak transparan dan akuntabel, memicu kecurigaan dan tentunya kekecewaan masyarakat. Aduh, gimana ya ini? Hasil rekapannya tuh nggak nyambung loh sama pencatatannya. Yang mana? Ini, lihat loh. Aku juga nggak tahu sih. Seharusnya pencatatan ini dari hasil penjualan tiket kita nggak cuma segini. Ya kan? Kayak ada yang salah deh. Coba aku hitung dulu ya dari segi keuangan. Aku lihat dulu. Satu. Hitung lagi. Bisa. Meskipun BUMDes terlihat baik, masyarakat dan pengelola masih mengeluhkan administrasi dan mengeluhkan juga pengelola keuangan yang masih secara manual. Ya, dengar-dengar di desa ini tuh pengelolaannya buruk, mulai dari banyak uang yang hilang, terus pendapatan yang nggak masuk ke anggaran desa. Padahal dari segi desa ini merupakan desa wisata, yang pastinya desa wisata itu sebagian pendapatannya harus masuk ke anggaran desa. Terus desa wisata ini juga harusnya kemarin tuh ramai, tapi pendapatannya nggak ada yang masuk ke anggaran desa. Jadi ini membingungkan sekali untuk pengelolaan dari desa ini. Kecurigaan yang muncul di BUMDesa ini akhirnya menemukan titik terang. Inspektorat telah melakukan audit dengan mendalam, menemukan bukti-bukti kuat adanya fraud dan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum di BUMDesa. Temuan ini bagaikan bom yang meledak di Desa Maju Makmur, mengguncang kepercayaan masyarakat dan memicu keresahan. Dana desa telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dan laporan keuangan yang masih manual dimanipulasi oleh oknum-oknum BUMDesa untuk menyembunyikan kecurangan. Badan Inspektorat telah menemukan adanya indikasi fraud dan kecurangan pada laporan keuangan BUMDesa tersebut. Hal ini tentu saja akan menyebabkan kerugian baik untuk desa ataupun masyarakat. Oleh karena itu, hal ini perlu ditindaklanjuti demi kesejahteraan desa dan masyarakat tersebut. Baik, selamat siang Pak, ada yang dari Bandung? Baik, selamat siang Pak. Ini kami dari Badan Inspektorat. Setelah kami mengelola ataupun menganalisis data temuan yang kita temukan, kami menemukan adanya indikasi fraud dan korupsi yang terjadi di BUMDesa ini. Dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen dari yang saya bawa hari ini. Bisa dilihat awak? Iya, masuk.
Nggak nyangka sih Mas, saya benar-benar berharap dengan adanya BUMDes ini desa kami jadi makin maju. Tapi malah dikorupsi sama pengelolanya sendiri. Nek menurut Mas gimana tentang korupsi di BUMDes kemarin? Wah nek aku ya jane gelo Mas, tapi nek dipikir-pikir ya ndak habis pikir aku. Lah gitu, tapi ya nggak masuk akal ya. Oh Mas, wah gelo aku. Luapan emosi dan kekecewaan warga kian memanas. Mengingat besarnya kepedulian masyarakat terhadap BUMDesa mereka, membuat warga terdorong melakukan demonstrasi unjuk rasa. Warga mendesak pengelola BUMDesa untuk memperbaiki pengelolaan keuangan menjadi lebih baik lagi dan menolak keras kasus korupsi terjadi kembali. Jujur, saya sangat terkejut dengan kasus yang ramai diperbincangkan di BUMDes tempat saya bekerja ini. Benar-benar nggak nyangka. Harapan saya semoga BUMDes ini menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan pengelolaan keuangan dan pencatatan keuangannya lebih akuntabel dan transparan lagi. Sejak kejadian itu, saya berinisiatif untuk mengundang developer sistem dan juga ahli IT untuk berkolaborasi bersama membangun pengelolaan manajemen BUMDes yang lebih baik. Harapannya memang nanti BUMDes ini menjadi lebih tertata, transparan dan juga akuntabel. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak Kades? Nah ini Pak, jadi beberapa waktu lalu itu BUMDes kami ini mengalami kekacauan, terjadi fraud dan juga korupsi begitu. Nah jadi saya terus terang dan juga warga sekitar ini sangat kecewa dengan peristiwa itu. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi akar permasalahannya itu Pak? Nah kalau kami perhatikan lebih lanjut itu memang pencatatan keuangan itu masih manual dan juga penyimpanan keuangannya juga masih kurang transparan lah begini. Oh begitu ya Pak ya. Jadi nanti bisa kita bantu Pak dengan mengembangkan aplikasi ya, sehingga nanti di dalam penyusunan laporan keuangan itu tidak lagi manual Pak, tapi nanti dalam bentuk aplikasi sehingga output yang dihasilkan bisa otomatis Pak. Jadi kami siap untuk membantunya Pak Kades. Betul Pak. Nanti Pak Faiz yang akan membuatkan sistemnya, saya akan supportnya untuk developernya. Baik Pak. Justru kami terima kasih sekali ini dan kami berharap banyak ya dengan informasi yang Bapak buat nanti dan semoga nanti BUMDes kami bisa dikelola dengan lebih baik. Ya amin Pak. Amin Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Sama-sama. Semoga memudahkan. Terima kasih. Developer sistem dan ahli IT memulai perjalanannya dengan merancang sistem informasi keuangan BUMDesa. Di tengah ruang kerja, ahli IT dan developer sistem bersatu untuk mewujudkan mimpi besar desa maju makmur. Mereka tak henti-hentinya berdiskusi, menuangkan ide dan merajut kode demi menciptakan sistem informasi keuangan BUMDesa yang tepat guna. sikbumdes.com. Wah luar biasa nih, keren ini tampilannya. Saya yakin ini BUMDes di Indonesia akan banyak yang senang ini Pak. Terima kasih banyak ya Pak Nurdan ya atas bantuannya dan kolaborasi kita, sehingga mudah-mudahan aplikasi SIK BUMDesa ini memberikan manfaat bagi BUMDesa seluruh Indonesia, terutama ini SIK BUMDes yang bisa kita terapkan di Desa Maju Makmur Pak. Kebetulan ini BUMDesa ini kemarin ada korupsi, ada fraud. Nah jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi agar tidak ada lagi fraud yang terulang lagi. Saya ucapkan kembali terima kasih banyak ya Pak atas bantuan dan kolaborasi. Senang bekerja sama dengan Bapak. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi di dalam sistem informasi keuangan BUMDesa yang kita kembangkan ya,
ini memiliki fitur-fitur yang sesuai dengan BUM Desa sehingga bisa dimanfaatkan oleh BUM Desa seluruh Indonesia. Nah, apa saja fitur-fitur itu? Mari kita lihat bersama-sama. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan sikbumdes.com seperti yang ada di layar, yaitu bumdes.sikbumdes.com. Beberapa fitur juga sudah dijelaskan dalam layar yang ada di website ini, mulai dari mengelola unit usaha, mengelola akuntansi usaha, mengelola laporan usaha, dan tidak kalah penting adalah bagaimana kita menyusun anggaran. Nah, apabila Anda nanti ada kendala atau masalah, bisa langsung menghubungi ke kami, ya, Pak Faiz atau dengan Pak Ilham, ya. Jadi aplikasi ini sudah disiapkan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk simulasikan. Yang pertama, tentu kita akan login terlebih dahulu. Nah, jadi pada saat login, maka harus menginput email dan password, ya. Kalau misalnya belum, tinggal diklik daftar. Jadi nama BUMDesnya apa, alamatnya di mana, nomor handphonenya, email, password, dan konfirmasi password. Nah, jadi ini harus diisikan untuk mendaftarkan. Nah, nanti akan otomatis di email akan ada konfirmasi terkait dengan email dan password. Yang kita inputkan. Nah, setelah kita melakukan login, maka kita akan langsung tersajikan di layar, yaitu ada dashboard, ya, ada kelola unit usaha, akun, neraca awal, jurnal umum, ya, sampai pada laporan keuangan. Nah, jadi sistem ini sangat sederhana, ya, sehingga bisa menginformasikan dengan cepat berapa saldo pada bulan ini, ya, berapa laba rugi, berapa transaksi yang sudah diinput, ya, termasuk juga cash in dan cash out-nya seperti apa. Nah, di sini ada kelola unit usaha, ya, jadi bisa menentukan profil, ya, nomor alamat dan lain sebagainya, termasuk manajemen karyawan siapa yang nanti akan bisa mengakses, ya, bisa dari lebih dari satu orang. Nah, kemudian ada manajemen bisnis dan anggaran seperti yang tadi saya jelaskan. Pada saat akhir periode BUM Desa akan diminta untuk menyusun, ya, anggaran untuk disahkan. Maka di sini akan diminta untuk menambah akun penerimaan dan belanja, ya, jadi ada rencana anggaran belanja. Kemudian ada laporan rencana anggaran. Artinya dari anggaran yang sudah disusun, realisasinya sudah berapa persen dari target yang ditetapkan, baik itu pendapatan ataupun belanja. Ya, nah ini tahap yang ada pada akhir tahun ini, ya, untuk menyusun anggaran periode yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menginput untuk menyusun laporan keuangan, ya. Nah, jadi di sini sudah disediakan akun-akun yang sudah ada ataupun bisa ditambahkan, ya, atau dihapuskan, ya. Jadi ini opsi. Kemudian neraca awal. Jadi tahapan yang pertama, karena BUM Desa sudah berdiri, maka pada tahap awal adalah menyusun neraca saldonya. Ya, neraca awalnya itu berapa, nama akunnya kas, tanggal berapa, saldonya berapa. Nah, baru nanti setelah terinput neraca awal, nah, teman-teman bisa menginput transaksi keuangannya, ya. Nah, jadi transaksi keuangannya tinggal menginput nomor kwitansi berapa, ya. Kemudian tanggalnya tanggal berapa. Ya. Nah, jadi ini sudah bisa langsung kita inputkan, ya. Nah, kemudian keterangannya, nah ini transaksinya apa? Misalnya membeli bensin, ya. Nah, misalnya membeli bensin. Nah, kemudian akunnya apa? Ya, nah, itu bisa kita akan pilihkan, ya. Nah, jadi misalnya akun apa, ya. Ya, kemudian bisa kita nanti akan isikan debit ataupun kreditnya. Ya, nah baru nanti kita klik simpan. Nah, jadi fokusnya ada pada jurnal. Karena apa? Buku besar akan otomatis. Neraca saldo otomatis, laporan keuangan langsung tersusun sesuai dengan yang sudah kita inputkan, ya. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, dan ada laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, demikian gambaran terkait dengan SIK BUMDes yang telah berhasil dikembangkan dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh BUM Desa di seluruh Indonesia. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semenjak adanya sistem informasi keuangan BUMDes ini, kami dalam melakukan pengelolaan keuangan dan melakukan laporan keuangan menjadi lebih praktis, mudah, dan transparan. Selain itu, karyawan kami merasa sangat dipermudah dan sangat bahagia dengan adanya SIK BUMDes ini yang luar biasa. Memang gak salah sih kita ikut pelatihan SIK BUMDes ini, sangat membantu. Setuju, senang banget bisa dikenali sama sistem informasi keuangan yang berguna banget buat BUMDes kita ini. Sistem informasi keuangan BUM Desa merupakan salah satu contoh nyata dari teknologi digital yang dapat membantu desa dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan dan membangun transparansi.
Kolaborasi ahli IT dengan kepala desa menjadi kunci untuk membangun sistem yang efektif, efisien, dan transparan, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan para pengguna. Lebih dari sekedar proyek, Sikbum Desa menjadi simbol kolaborasi, dedikasi, dan semangat untuk memajukan desa. Sebuah kisah inspiratif tentang bagaimana teknologi dan talenta bersatu untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat.